Oke, pernah kepikiran nggak? Ada satu kata yang sebenarnya simpel banget, tapi justru jadi kunci kebahagiaan kita, sekaligus jadi kata yang paling susah kita ucapin. Kira-kira kata apa ya? Jadi, apa sih kata yang paling susah diucapin manusia? Coba deh tebak. Mungkin bukan maaf atau aku cinta kamu ya? Jawabannya ada di sebuah cerita kuno, sebuah fabel yang bakal ngasih kita pencerahan. Yuk kita masuk ke sebuah fabel kuno tentang ketamakan. Ceritanya soal seorang petani yang nemuin sesuatu yang luar biasa banget. Tapi, penemuannya itu malah jadi kutukan terbesar buat dia. Coba deh bayangin, ada seorang petani, ya kan, yang udah kerja keras seumur hidupnya. Tiba-tiba, dia nemu mata air. Tapi ini bukan mata air biasa loh. Dari mata air ini keluar koin-koin emas non-stop. Wah, rejeki nomplok yang nggak kebayang kan? Tapi ada aturannya. Cuma satu, aliran emas ini bakal berhenti kalau dan hanya kalau si petani ngucapin satu kata sakti. Cukup. Simple banget, satu kata itu jadi penentu antara kekayaan tanpa batas dan rasa puas. Terus apa yang dia lakuin? Ya jelas dong, dia langsung ngumpulin emasnya. Pertama-tama ember-embernya diisi sampai penuh. Udah penuh? Lanjut, semua karung sama tempayan diisi juga. Gak lama kemudian, seisi rumahnya udah penuh sesek sama emas. Tapi, itu pun ternyata belum cukup. Gila kan, dia sampai gali lubang raksasa di halaman rumahnya cuma buat nimbun lebih banyak emas lagi. Nah, disinilah ceritanya jadi gelap. Walaupun emas udah melimpah ruah di mana-mana, hatinya itu tetap aja kosong. Perasaannya, ya itu lagi, kurang. Keinginannya udah bukan sekedar ingin lagi, tapi udah jadi obsesi yang membara. Ujung-ujungnya gimana? Dia biarin aja mata air itu ngalir terus dan terus sampai emas itu numpuk tinggi banget dan akhirnya nimpa dia hidup-hidup. Tragis banget ya, orang yang punya segalanya tapi berakhir seperti itu. Jadi, sebenarnya apa yang ngebunuh dia? Bukan emasnya loh, tapi ketidakmampuannya sendiri. Dia mati karena dia nggak pernah bisa ngucapin satu kata yang bisa nyelamatin dia. Nah, inilah jawaban dari pertanyaan kita di awal tadi. Kata tersulit buat manusia adalah cukup. Oke, mungkin kamu mikir, itu kan cuma dongeng. Tapi coba deh kita lihat lebih dalam. Jangan-jangan cerita ini tuh cerminan hidup kita di zaman sekarang loh. Penyakit selalu merasa kurang ini kayaknya ada di mana-mana ya kan? Kedengeran familiar nggak? Karyawan yang ngerasa gajinya kurang terus, pengusaha yang ngerasa omsetnya selalu di bawah target, seorang istri yang ngerasa perhatian suaminya kurang, atau sebaliknya, suami yang ngerasa istrinya kurang pengertian. Bahkan anak-anak pun ngerasa orang tuanya kurang ngasih ini itu. Kayaknya di setiap aspek hidup kita, selalu ada bisikan itu. Kurang, kurang, dan selalu kurang. Nah, ini nih yang jadi pertanyaan penting buat kita renungin. Di tengah semua tuntutan dan keinginan ini, kapan sih kita bisa benar-benar berhenti sejenak, lihat apa yang udah kita punya, dan dengan tulus bilang, ini udah cukup? Buat ngejawab itu, kita kayaknya perlu mengubah cara kita memandang kata cukup. Ini bukan soal nyerah atau pasrah ya, ini soal sebuah pergeseran perspektif. Jadi, apa sih sebetulnya arti cukup itu? Nah, ini dia kesalahan kita semua. Kita sering banget mikir kalau cukup itu soal angka. Gaji sekian juta, omset sekian miliar. Padahal cukup itu bukan soal kuantitas, cukup itu adalah soal kepuasan hati. Ini soal rasa, soal kedamaian batin, bukan soal hitung-hitungan. Terus gimana caranya biar hati kita bisa puas? Jawabannya, ternyata sederhana banget. Rasa syukur. Kata cukup itu cuma bisa diucapin sama orang yang hatinya penuh rasa syukur. Syukur itu ibarat jembatan yang nyambungin apa yang kita punya dengan perasaan bahwa semua itu udah lebih dari cukup. Eits, tapi tunggu dulu. Pasti ada yang mikir, loh kalau gue bilang cukup berarti gue jadi pemalas dong, berhenti berusaha. Nah, ini nih kesalahpahaman yang sering banget terjadi. Ayo kita luruskan bareng-bareng. Penting banget buat kita pahami ya, ngucapin kata cukup itu bukan berarti kita stop berkarya atau berhenti berusaha. Justru kebalikannya. Dengan merasa cukup, kita jadi lebih bebas. Kita bisa terus maju, bukan karena didorong rasa cemas dan kurang, tapi karena didorong rasa damai dan kepuasan. Dan inilah inti dari semuanya. Kebahagiaan sejati itu bukan ada di tumpukan emas kita yang berikutnya. Kebahagiaan itu ada di sini sekarang juga, yaitu saat kita belajar mencukupkan diri dengan apa yang udah kita miliki hari ini. Cuma dengan ngubah pola pikir ini, semuanya bisa berubah. Sebagai penutup, saya mau kasih satu pertanyaan buat kamu renungkan. Coba deh lihat hidup kamu sekarang. Di tengah semua kesibukan, semua keinginan, apa sih yang sebenarnya udah cukup buat kamu hari ini?
Coba temukan jawabannya, karena bisa jadi itu adalah langkah pertama kamu menuju kebahagiaan yang sejati. Terima kasih.